Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Hasanah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 9 Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran atau kegiatan praktik pembelajaran secara real di SD Negeri 9 Sumberagung dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anak siap belajar hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap belajar, Ibu cek dulu kelasnya. Apakah sudah bersih? Masya Allah sudah bersih ya. Tadi siapa yang piket? Mbak Gisel. Baik, terima kasih. Sudah bersih sekali. Untuk kalian, boleh berdiri terlebih dahulu. Apakah sudah rapi pakaiannya? Coba dicek lagi. Jika belum, tolong dirapikan dulu. Jika sudah, boleh duduk kembali. Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti tolong jika dipanggil namanya, bilang jawab hadir Bu dengan suara yang lantang sambil menunjukkan tangannya diangkat setinggi-tingginya. Anaya Ayu Ramadhani. Hadir, Bu. Chelsea Olivia. Krisika Gisela. Hadir, Bu. Danisa Fahma. Hadir, Bu. Haikal Putra. Hadir, Bu. Hikmal Surya. Hadir, Bu. Selanjutnya Adelia. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah berarti hadir semua ya. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Mas Hikmal, yuk silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita menyanyikan lagu nasional. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Bersama-sama ya. Sorak bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita.
Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, motivasi kita hari ini yaitu jangan lelah untuk berbuat baik. Karena hari kiamat ialah hari pembalasan seluruh amal perbuatan yang ada di dunia. Nah, kemarin dalam perjalanan ibu mendapati ada saudara sesama muslim kita meninggal dunia. Nah, ketika ada orang meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Mengucap kalimat tarji. Pintar sekali. Bagaimana bunyinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, betul sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, hari ini kita akan belajar tentang meyakini datangnya hari akhir. Minggu lalu kita belajar tentang tema apa, anak-anak? Kebersamaan? Betul, kebersamaan dalam keberagaman. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Melalui pengamatan video, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, apa tujuan pembelajarannya? Betul sekali. Nah, ini nanti kalian akan ibu jadikan 3 kelompok heterogen. Nah, setiap kelompok nanti temanya berbeda-beda. Nah, juga nanti kalian akan menerima yang namanya LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, untuk penilaian, ibu ada menilai sikap. Apakah kalian bekerja sama dengan baik? Apakah kalian aktif di dalam diskusi? Itu nanti akan ada penilaiannya selain dari pengerjaan tugas kelompok. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Silahkan yang mau jawab angkat tangan. Ya, Mas Ibnu. Hari akhir adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang kita Iya, betul sekali. Hari akhir adalah hari hancurnya kehidupan di dunia beserta isinya. Selanjutnya, bagaimana bunyi kalimat tarji? Silahkan yang bisa jawab angkat tangan. Oke, Mbak Gisel, bagaimana bunyinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, betul sekali. Kemudian, kapan waktunya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saat ada orang meninggal dunia dan tertimpa musibah. Betul sekali, saat ada orang yang meninggal dunia dan ketika kita tertimpa musibah. Hebat. Selanjutnya, bagaimana cara menunjukkan perilaku meyakini akan datangnya hari akhir? Yang bisa jawab angkat tangan. Oke, Mbak Anaya, silakan. Meningkatkan keimanan, selalu berbuat kebaikan, menjauhkan diri kepada dosa. Hebat semuanya, keren kalian. Betul sekali, meningkatkan keimanan. Anak-anak, kita ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Selanjutnya kita akan menyimak video. Tolong nanti ini disimak dengan seksama ya.
Karena apa? Karena nanti ada hubungannya dengan tugas yang kalian dapatkan. Kalau perlu dicatat. Nah, sebelum itu minta tolong keluarkan dulu buku PAI-nya dan buku tulisnya. Siapa tahu nanti kalian ingin mencatat, silahkan dicatat ya. Supaya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang diberikan sama Ibu. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini, Anda Muslim akan menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Manusia yang telah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari itu. Tidak ada yang mengetahui terjadinya hari akhir. Yang dapat kita ketahui hanya melihat tanda-tandanya. Kita wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir itu akan datang. Selain itu, kita harus mempersiapkan diri untuk bekal hari akhir. Caranya dengan selalu memiliki sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mawas diri. Pendalaman materi pengertian hari akhir atau kiamat. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Manusia yang sudah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk beriman yang kelima. Beriman kepada hari akhir berarti kita wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti datang. Kepastian bahwa hari akhir akan datang sebagaimana tertulis pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Tanda-tanda hari akhir. Apa yang akan terjadi pada hari akhir sudah diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu kapan datangnya hari akhir. Namun Rasulullah SAW bersabda tentang tanda-tanda akan datangnya hari itu. Di antara sabdanya yaitu sebagai berikut. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menemui kita yang sedang membicarakan hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami sedang membicarakan hari kiamat. Rasulullah bersabda, kalian tidak akan menemui kiamat sampai kalian melihat 10 tandanya, yaitu keluar asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan berkobarnya api di 3 tempat, yaitu di sebelah timur, barat, dan jazirah Arab. Dan pamungkasnya adalah api yang mengirimi mereka ke tempat berkumpul. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana umat Muslim, kita harus meyakini adanya hari akhir. Kita harus ingat bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan dibalaskan pada hari akhir nanti. D. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain sebagai berikut. 1. Mendorong manusia untuk tekun beribadah. Setelah meyakini adanya hari akhir, manusia harus bergiat beribadah. Beribadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, atau ibadah lainnya. Begitu juga beribadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan sebagainya. 2. Mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Setelah meyakini adanya hari akhir, manusia tahu bahwa segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas pada hari akhir. Dengan begitu, manusia akan meningkatkan amal kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. 3. Mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Setelah meyakini adanya hari akhir, manusia akan tahu bahwa segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dan dibalaskan pada hari akhir. Manusia yang berpikir panjang untuk melakukan sesuatu. Manusia tidak akan melakukan kejahatan karena takut akan balasan di akhirat nanti. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari 7 pembelajaran hari ini, agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian untuk materi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai nonton videonya. Bagaimana? Setelah menonton video, menyimak video yang Ibu sajikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Jika tidak ada, maka Ibu yang bertanya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, artinya sudah paham semua ya. Yang bisa jawab boleh angkat tangan ya. Pertanyaannya, apa itu hari akhir? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa itu hari akhir? Ya. Hari akhir ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Iya, itu tandanya hari akhir. Pengertiannya hari akhir apa? Ada yang bisa? Boleh jawab siapapun yang bisa. Pengertiannya hari akhir adalah apa tadi? Hari hancurnya seluruh dunia beserta isinya. Betul sekali. Lalu, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian menemui tanda-tanda hari akhir? Apa yang akan dilakukan? Ada yang akan dilakukan? Apa? Yaitu memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan giat beribadah. Hari akhir adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Iman kepada hari akhir ini termasuk kewajiban bagi setiap muslim. Nah, iman itu artinya percaya bahwa apa? Hari akhir itu ada. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati. Kalau hari akhir itu nanti akan tiba seperti dalam firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Qari'ah. Bagaimana bunyinya? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal Al-Qari'ah dah? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihmil manfush, dan seterusnya. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya Ibu bagi menjadi 3. Boleh silahkan langsung dibentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, Ibu bantu ya. Ini silahkan dipepetkan. Di dalam kelompok ini nanti Ibu akan memberikan LKPD sesuai dengan tema masing-masing kelompok. Karena setiap kelompok nanti subtemanya berbeda. Nah, selain itu juga ada yang namanya rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini Ibu nanti menilai dengan ini keterampilan berpikir kritis. Jadi nanti bagaimana kalian menuangkan tugasnya di dalam LKPD. Ya. Kemudian juga keterampilan kolaborasi ya. Kolaborasi itu kerja sama. Bagaimana nanti kalian bekerja sama. Nah, setelah itu ya, selain kolaborasi, nanti juga LKPD yang Ibu berikan tadi akan Ibu nilai. Ya, jadi ada penilaian yang dari LKPD, ada juga penilaian sikap. Bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian aktif dalam diskusi. Oke, paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu bagi dulu LKPD-nya.
LKPD kelompok 1. LKPD kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya Mas Hikmal ya. Oke, kelompok 3 ketuanya. Ya, nanti di dalam LKPD itu kalian tulis apa yang sudah menjadi tugasnya kalian. Baik anak-anak, setelah Ibu bagi kelompok tadi beserta LKPD-nya, sebelum mengerjakan LKPD kita lihat dulu. Ibu ada yang namanya permainan word wall. Ini nanti yang dapat yang menjawab. Kita mulai. Macam-macam hari akhir. Boleh kelompok berapa aja yang angkat tangan? Macam-macam hari akhir kelompok 2. Apa saja? Hari kiamat sugra dan kiamat kubra. Dredeg ya Mas. Ya betul sekali. Macam-macam nama hari akhir itu ada 2, kiamat kubra dan kiamat sugra. Tas dulu, hebat. Selanjutnya nanti nggak harus urut kelompok berapa ya. Oke, nanti yang bisa langsung menjawab. Selanjutnya, mari kita pada pertanyaan tanda-tanda peristiwa, tanda-tanda dan peristiwa hari akhir. Kelompok berapa yang bisa jawab? Oh, kelompok 1, Mbak Danisa, boleh berdiri. Hari akhir ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Oke, betul sekali. Ditandai dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil. Betul sekali. Selanjutnya yang terakhir nggak bisa milih ini ya. Yang terakhir sudah jelas. Nggak usah diputar pun juga pertanyaannya sisa 1. Yang belum jawab kelompok berapa? Kelompok 3. Perjalanan yang dialami ketika berada pada hari akhir atau alam akhirat itu apa? Perjalanannya bagaimana? Mbak siapa? Anaya. Oke, bagaimana perjalanannya Mbak? Kiamat, kebangkitan, pengumpulan di padang mahsyar, pemberian catatan amal, melewati jembatan Sirat, lalu surga atau neraka. Dihisap dulu baru surga atau neraka. Hebat. Tepuk tangan dong teman-teman. Buat kelompok 1, 2, 3 semuanya hebat. Oke. Selanjutnya kita pada tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya silahkan Ibu kasih waktu 15 menit aja cukup ya? Cukup. Mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD-nya tadi. Kelompok 1 tadi perintahnya apa? Apa pengertian? Pengertian dan hikmah iman kepada hari. Iya, kalian disuruh menyebutkan pengertian dan hikmah hari akhir. Silahkan dijabarkan di LKPD yang Ibu berikan. Kelompok 2 tadi pertanyaannya apa? Menyebutkan macam-macam tanda-tanda hari akhir. Oke, silahkan dikerjakan. Sebutkan apa saja tandanya. Kemudian macam-macamnya apa? Kelompok 3 tadi apa? Pertanyaannya yang ada dalam LKPD? Peta konsep peristiwa hari akhir. Iya, membuat peta konsep hari akhir. Silahkan dikerjakan, dibuat peta konsepnya ya. 15 menit dari sekarang. Silahkan berdiskusi, kemudian berkelompok. Ini sama agak sini Mas, gak apa-apa. Agak sini. Agak sini biar sama-sama saling ya. Ingat ya, di dalam kelompok itu ada penilaian yang namanya diskusi bersama juga kolaborasi. Bisa? Menjawabnya boleh melihat di catatan kalian tadi, boleh juga membuka di buku LKS yang kalian bawa.
Bisa. Nah, silahkan ditulis di kertas yang Ibu kasih tadi. LKPD-nya tadi mana? Oh ya, nah ditulis di sini. Nah, iya. Boleh merapat boleh. Nanti boleh juga gantian nulisnya. Atau satu orang yang nulis juga nggak apa-apa. Iya. Di sini. Ye. Bisa? Bisa? Ditulis di sini boleh. Di LKPD yang Ibu berikan. Ketemu jawabannya? Ketemu jawabannya? Oke, silahkan ditulis. Siapa yang bagian nulis ini? Iya, ditulis saja. Membuat peta konsep itu, kalau peta konsep itu biasanya dikelompokkan. Misalkan peta konsep. Nah, nanti ini ya ada 2. Kiamat ada berapa toh? 2. Iya betul, ada 2. Nanti di sini kamu peta konsep itu kayak membuat runtutan. Kiamat apa? Kiamat sudah. Oke, dilanjutkan ya. Bisa tak? Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Bisa? Sudah ketemu jawabannya? Yang menulis siapa di sini? Oh, Mbak Ketua sama Mbak Sekretaris. Ya, silahkan ditulis. Masnya boleh sambil dicari juga, baca-baca, dibantu temannya biar cepat selesainya. Nanti akan ada yang presentasi ke depan ya. Semuanya boleh maju ke depan. Oke, karena waktunya sudah habis, yang siap boleh maju duluan ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2, oke, gak usah malu-malu mas. Ya, silakan maju bersama. Boleh nanti yang bacakan satu anak aja. Maju bareng, ben gak dredeg. Nanti kalau dredeg terus pingsan, ibu yang bingung nanti ya. Dibaca yang nyaring ya. Macam-macam dan tanda-tanda yang diakui. Tunggu. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Tugasnya apa? Menyebutkan? Oh iya, menyebutkan macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya. Iya, betul. Oke, silahkan. Ya, dibaca. Satu, kiamat kecil. Kiamat sudro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Kiamat sudro yaitu matinya seorang gempa bumi dan ya, lanjut. 2. Kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra yaitu sehancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubra. Tanda-tandanya kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Yajud dan Majud, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat. Oke, sudah. Oke, betul sekali jawabannya, betul sekali teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 dan 2? Sudah ada? Baik, oke, sudah betul kakak. Tadi Ibu lihat juga ketika berkelompok juga kolaborasinya cukup bagus. Nanti ditingkatkan lagi ya. Kalau yang namanya kerjasama itu harus saling diskusi. Oke, hebat sekali. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya siapa yang sudah siap, kelompok 1 atau kelompok 3? Silahkan kelompok 1. Teman-teman diperhatikan ya. Apa sih jawaban dari kelompok 1 ini? Tadi pertanyaannya apa?
Boleh maju ke depan dulu. Presentasi itu harus maju ke depan, teman-teman. Silakan. Suaranya yang nyaring ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman. Umat Islam harus meyakini adanya hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir akan mendapat banyak hikmah dalam kehidupannya. Hikmah beriman kepada hari akhir diantaranya diuraikan sebagai berikut. 1. Terdorong untuk berbuat kebaikan. 2. Memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hebat sekali ya. Teman-teman, betul apa tidak jawaban dari kelompok 1 tadi? Benar apa tidak? Nah, ada yang kurang apa tidak? Tidak. Hikmahnya tadi ialah apa, Nak? Terdorong untuk berbuat kebaikan dan juga semakin menambah rasa kekuatan ingin beribadah secara terus menerus. Oke, kalian tadi mengerjakannya berkelompok ya. Ibu lihat juga cukup bagus kelompoknya, berdiskusinya, kolaborasinya juga cukup bagus. Nanti lebih dikembangkan lagi ke depannya, lebih kompak lagi ya kalau berkelompok ya. Nah, tadi dapat jawabannya dari mana? Di buku LKS. Oke, tidak apa-apa, hebat sekali. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman untuk kelompok 1. Yang terakhir yaitu kelompok 3. Maju ke depan. Agak sini, Mbak. Agak sini. Ya. Silakan agak sini. Peta konsep peristiwa hari akhir. 1. Kiamat. Kiamat segera yaitu yang terjadi bencana alam, kematian individu. Kiamat kubra yaitu yang terjadi kehancuran seluruh alam semesta. 2. Kebangkitan. Semua manusia dibangkitkan dari kubur dimulai dari tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. 3. Padang mahsyar. Seluruh manusia dikumpulkan. Panas terik, semua menunggu keputusan Allah. 4. Hisab dan mizan. Perhitungan amal baik dan buruk. Timbangan amal menentukan nasib manusia. 5. Menerima catatan amal. Tangan kanan, tanda keselamatan. Tangan kiri atau belakang, tanda kebinasaan. ke-6. Melewati syirat, jembatan di atas neraka. Orang beriman melintas dengan mudah. Orang durhaka jatuh ke neraka. 7. Balasan akhir, surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Neraka bagi yang durhaka dan ingkar. Peta konsep ini menggambarkan urutan perjalanan manusia yang menghadapi hari akhir dan menegaskan pentingnya persiapan dengan meningkatkan keimanan dan amal soleh. Sudah. Oke. Coba Ibu lihat peta konsep yang kalian buat. Oke, jadi peta konsepnya seperti ini teman-teman ya. Tadi bekerja samanya dengan baik ya. Ibu lihat tadi cukup antusias, cukup diskusinya juga bagus. Jadi ini ya teman-teman ya. Oke, peta konsep. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Hebat. Anak salihah. Iya. Oke, kalian hari ini sudah sangat hebat sekali. Sudah mempresentasikan, mengerjakan dengan baik, bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Ibu harap kedepannya nanti kalian lebih kompak lagi dalam berdiskusi. Selanjutnya kita ada kesimpulan. Kesimpulan pertama boleh disimpulkan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh dibaca apa kesimpulan kita hari ini. Dalam Islam menegaskan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan akan berakhir pada waktunya. Betul. Kesimpulan kedua boleh dibaca kelompok 2. Meyakini datangnya hari akhir memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Oke, pinter. Mendorong untuk Berbuat kebajikan serta menjauhkan
diri dari perbuatan dosa. Oke, selanjutnya kelompok 3 boleh dibaca yang nyaring ya, biar teman-temannya dengar. Silakan. Kesadaran akan adanya hari pembalasan juga menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap segala amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Iya, betul sekali teman-teman. Hari akhir itu kita harus percaya, meyakini sepenuh hati pasti akan datang yang namanya hari akhir, yaitu hari hancurnya seluruh alam dunia beserta isinya. Kemudian dengan meyakini hari akhir tersebut, maka dampaknya pada diri kita apa? Kita akan lebih mawas diri, menjaga diri agar tidak berbuat dosa. Ya, betul. Kemudian juga dapat meningkatkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, kesadaran akan adanya hari pembalasan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap segala amal perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya apa? Balasannya surga apa neraka? Surga. Iya, kalau kita berbuat baik balasannya surga. Kalau yang kita lakukan adalah keburukan, maksiat, maka balasannya adalah neraka. Nah, selanjutnya teman-teman boleh jawab yang lantang ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Apakah kalian setelah mempelajari tentang materi hari akhir, apakah ada yang berkesan? Ada. Apa itu kesannya? Kita lebih semangat untuk berbuat kebaikan. Hebat. Iya, kita lebih semangat berbuat kebaikan, juga semangat beribadah kepada Allah. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempersiapkan bekal di hari akhir? Apa persiapannya yang kamu lakukan? Beribadah sebagai bekal untuk hari akhir. Kemudian bagaimana cara kamu menjaga diri agar dapat menjadi orang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan tidak melakukan perbuatan yang jahat. Karena perbuatan jahat itu dibenci oleh Allah dan tidak akan masuk ke surga. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang apa ngantuk? Senang. Baik, anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita belajar tentang kelanjutan dari tanda-tanda hari akhir. Kelanjutan dari hikmah hari akhir. Untuk itu, Ibu mau kasih aplaus dulu karena kalian hari ini hebat semuanya, sudah bisa berdiskusi dengan baik, berkolaborasi dengan baik, bisa menjawab pertanyaan di LKPD dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kita semua, untuk kalian anak-anak hebat. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu, doa kafaratul majelis. Bersama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih untuk hari ini. Kalian besok lebih semangat lagi ya. Oke? Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.